cengkram akar pohon raksasa. Coba kita ri pohon keduyo yang besar ini ya. Nah, awas, hati-hati. Kemudian ada nisan, dan di sini ternyata memang banyak sekali artefak kuno ya. Di sana di sini ada semacam struktur ya, struktur batu bata kuno. Ya pemirsa, saat ini kita berada di lereng Gunung Welirang, di mana hamparan sawah yang begitu indah, kuning merona seperti hamparan emas permata ya. Dan di sini kita memasuki semacam pemakaman umum secara tradisi yang berkembang di tengah-tengah masyarakat. Yang memasuki makam kita harus mengucapkan salam, assalamualaikum ya alal kubur, fa inna insyaallah bikum lahikun. Salam kepada seluruh ahli kubur dalam waktu dekat maupun lama. Kita juga akan menyusul. Siapa sangka di bawah temaramnya pohon-pohon sembojo, pohon asam, pohon keduyo, artinya kudu yo harus ya, pohon-pohon puring dan andong yang sangat-sangat indah ini, serta sebuah area pemakaman yang sangat bersih dan terawat ini ya. Ini ternyata penuh dengan artefak kuno. Balok-balok batu candinya sangat-sangat arkais, artinya sangat kuno, diduga perah Majapahit. Nah, coba kita di makam ini ya, kemungkinan ini adalah salah satu punden atau makam leluhur dari dusun ini. Ya, salam kemudian kepada ahli kubur ya, bisiril fatihah. Nah, kita mendapati balok-balok batu candi, pinggiran-pinggiran candi ya, yang sangat arkais atau sangat tua sekali ya, di mana ada beberapa kemudian jejak-jejak yang lainnya. Selain itu batu bata kunonya sangat kuno. Coba kita teliti batu batanya ini sebenarnya era apa ya. Nah ini di area ini ya, nah ini kita lihat pohon puringnya saja sangat indah sekali ya, mencitrakan pada keindahan peradaban kuno ya, yang warna-warni, warna tembaga, indah merona. Nah di sebuah area pertengahan dari makam ini ya, ada semacam gundukan ya, gundukan tanah yang ternyata batu-batunya ini sangat-sangat berhubungan dengan aktivitas vulkanik di masa lalu ya, mungkin jejak magma beku di masa lalu. Kemudian ada semacam fragmen-fragmen tembikar, kemudian batu bata kuno yang sangat-sangat besar ukurannya ya. Nah diduga batu bata kuno ini dengan ketebalan 8 cm sampai 10 cm, ini batu bata kuno abad ke-10, mungkin era Empu Sindok atau era Mataram kuno gitu ya, atau mungkin zaman Erlangga atau zaman Kadiri ya, batu bata ini. Karena memang batu bata ini secara artefaktual diduga bukan batu bata era abad ke-13, 14, 15 atau masa Singosari Majapahit, melainkan lebih tua dari itu. Selain itu juga ada semacam kemuncak raksasa yang sangat besar ya, kemuncak raksasa yang sangat besar dahulunya, dan ini memang batu batanya memang sangat besar loh, batu batanya sangat besar sekali. Iya, ini termasuk balok-balok batu candi ya, yang dicengkram akar pohon raksasa. Coba kita ri pohon keduyo yang besar ini ya. Nah, awas, hati-hati. Kemudian ada nisan, dan di sini ternyata memang banyak sekali artefak kuno ya. Di sana di sini ada semacam struktur ya, struktur batu bata kuno ya, dibuka ke sana ya. Kemungkinan di sini dahulu memang ada semacam situs pemujaan ya, atau situs termasuk situs persajian di masa lalu. Nah, coba kita kembali ke sini lah. Di sini kayaknya ada inskripsi ya. Nah, ini batu bata kunonya. Ini ada beberapa pahatan, bukan inskripsi ya. Kayak ada inskripsi batu bata kunonya di sini ya. Nah, ini cukup arkais, dan yang sangat menarik ini adalah semacam dahulunya kemungkinan ini adalah bagian dari pojokan candi ya, dan antefik. Dan yang sangat menarik, ini kemungkinan dahulunya ini semacam prasasti ya, semacam prasasti atau peringatan atau tugu peringatan ya, yang sudah pecah atau fragmen. Mungkin dari sini akan bisa terlihat ini semacam prasasti kecil, mungkin prasasti angka tahun yang bagian atasnya nggak ada ya, sehingga kemudian dahulu kemungkinan ada inskripsi yang bisa kemudian menyibak informasi tentang kapan dan bagaimana kemudian situs ini didirikan gitu ya. Nah ini, tapi saat ini tinggal bagian bawah saja.
kemungkinan bentuknya memang seperti stela ya, seperti nisan, tapi sebenarnya ini adalah prasasti ya. Jadi akan terlihat dari sini, mungkin kamera bisa berpindah ke sini, akan bisa terlihat gitu ya, bahwasanya di sini ada semacam jejak-jejak prasasti kuno, balok-balok batu candi, struktur batu bata kuno, ya, fragmen batu bata kuno yang sangat banyak, termasuk kemudian kemuncak dari sebuah struktur besar. Kemungkinan ini adalah kemuncak atau penutup, bisa saja kemungkinan ini adalah bagian dari penutup Sri Graha. Nah, Sri Graha. Jadi kondisinya sangat kuno ya. Diduga memang Sri Graha ini sejak tadi awal kita bicara masalah kesuburan area lereng Gunung Welirang. Lereng Gunung Welirang yang banyak sekali sumber mata air yang dialirkan dalam saluran irigasi yang bisa membasahi tanah-tanah menjadi tanah-tanah yang tersaluran dengan air irigasi, menjadikan kemudian banyak sekali kemudian surplus pangan yang dihasilkan dari kesuburan tanahnya dan pengaturan debit airnya dalam mengairi tanah-tanah ini. Sehingga kemudian di pertengahan dari sebuah bukit kecil ini yang saat ini menjadi makam ya, ini kemungkinan dahulunya ada sebuah bangunan suci yang sangat berhubungan dengan Sri Graha atau pemujaan Dewi Sri, dan ini adalah bagian penutupnya yang kemungkinan ada semacam prasasti angka tahun untuk memperingatinya. Ada semacam gua terbak ya, atau kemudian semacam wadah untuk menaruh padi ya, sebagai kemudian untuk pemujaan padi, karena Dewi Sri itu sebenarnya juga identik dengan padi itu sendiri, yaitu Dewi Sri gitu ya. Nah ini, dan di masa lalu, masa-masa prasejarah, memang pemujaan kepada padi ini memang sudah sangat berkembang pesat. Kemudian seiring dengan berjalannya waktu gitu ya, peranan Dewi Sri ini juga muncul dalam masyarakat agraris, bahkan dilestarikan pula pada masa Wali Songo dan seterusnya, yaitu sebagai kemudian latar belakang atau asal usul munculnya sang bidadari Nawang Wulan, termasuk mungkin juga asal usul dari Nyi Roro Kidul itu juga sangat berhubungan dengan Dewi Sri ya, pada masa-masa pertanian agraris, pada masa peradaban kuno maupun pada masa peradaban prasejarah. Sehingga kemudian kemuncak ini sebenarnya mungkin memang maknanya adalah sebuah penutup dari sebuah wadah batu ya yang berbentuk persegi empat, dan ada lubang di tengah untuk menaruh bibit-bibit padi sebagai kemudian kondisi untuk menghormati padi. Bahkan pada masa lalu padi-padi itu dipetik satu persatu di lehernya dengan alat aniani. Yang dikenal dengan alat aniani itu dipetik satu persatu di lehernya dalam sebuah untaian merang-merang itu, karena leluhur kita juga sangat menghormati arwah padi. Padi tepat kemudian dipotong di lehernya. Jadi ini salah sesuatu ya, bagaimana kemudian leluhur kita proses dan berkembangnya untuk menjaga kestabilan pangan, termasuk kemudian dalam menjaga bagaimana kemudian padi itu dihormati dan padi itu dijaga, karena masyarakat Jawa tidak bisa dipungkiri berkembang seiring tumbuhnya padi. Dengan kemudian berkembangnya padi, maka masyarakat akan berkembang biak secara pesat. Begitu juga masyarakat yang pesat, maka lahan pertanian pun dibuka secara luas untuk menjaga kestabilan antara perkembangan manusianya dengan perkembangan pangannya. Dan ini pada masa prasejarah dengan rentang waktu yang sangat panjang menjadi pengalaman dari leluhur kita, kemudian dilanjutkan pada masa Hindu-Buddha, masa kuno, juga memperhatikan tanaman padi, pembukaan lahan-lahan yang sangat luas. Bahkan nanti memang program pemerintah akan membuka sebuah lahan pertanian yang 2 kali lipat luas Pulau Jawa. Mungkin ini juga bisa menjadikan kemudian kestabilan pangan untuk generasi yang akan datang, kemandirian pangan gitu ya, tidak perlu kemudian tergantung pada pangan impor. Dan seharusnya memang leluhur kita tidak pernah impor, karena kemandirian tanah yang subur perlu mendapatkan perhatian dari segala pihak. Semoga kemudian situs tentang Dewi Sri, situs kemuncak yang sangat berhubungan dengan ritual untuk menghormati padi ini terus lestari dan menjadi pelajaran bagi kita semua. Semoga bermanfaat.